These are the tournaments that are going to help us going through and identify our strong point. I think we had a good tournament. I think one will immediately say, out of the tournament itself, Rainbows, we need to get strikers that will come, and we will go back and work on strikers that will come and help the country in Setelah kegagalan menembus fase grup saat menjadi tuan rumah di edisi sebelumnya, kini Timnas U17 Indonesia datang ke Piala Dunia dengan semangat baru dan persiapan yang jauh lebih matang. Bukan sekadar partisipasi, kali ini harapan untuk mencetak sejarah terbuka lebih lebar. Lolos melalui jalur kualifikasi telah membentuk mentalitas yang berbeda, lebih siap, lebih percaya diri. Federasi pun tak tinggal diam. Di bawah komando Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, dukungan penuh terus mengalir. Dari sisi pendanaan, fasilitas, hingga tim pendukung teknis, semua digenjot demi satu tujuan. Melihat Garuda Muda melangkah lebih jauh, minimal lolos dari fase grup, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya di level ini. Dan sebelum panggung besar itu tiba, ajang terdekat bernama Piala Kemerdekaan akan menjadi titik krusial. Sebuah turnamen uji coba ya, namun level kompetitifnya tak main-main. Lawan yang dihadapi adalah sesama peserta Piala Dunia U17, termasuk Afrika Selatan, Bafana Muda, yang membawa semangat tinggi dan kenangan lama tentang Indonesia. Digelar di Sumatera Utara, turnamen ini bukan hanya ajang seleksi terakhir, tapi juga kesempatan emas untuk menguji nyali, kemampuan dan kesiapan anak-anak asuhan Nova Arianto. Dan menariknya, sosok Simon Tahamata turut terlihat memantau langsung persiapan tim, menandakan betapa seriusnya agenda ini dalam peta besar menuju panggung dunia. Hal yang membuat Afrika kaget perubahan Indonesia, kok ada legenda Belanda, semua sudah berubah. Kejutan Timnas U17 di Piala Dunia. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas bersama-sama. Ya, setelah sebelumnya sempat dianggap hanya beruntung karena lolos Piala Dunia U17 edisi lalu sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U17 kini membungkam segala keraguan itu dengan pencapaian nyata. Mereka menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini lewat jalur kualifikasi. Bukan lagi sekadar pelengkap, kali ini Garuda Muda hadir sebagai penantang dengan identitas yang jelas. Dipimpin oleh pelatih Nova Arianto dan diperkuat generasi baru bertalenta seperti Evandra DKK, Timnas U19 menunjukkan kematangan dalam ajang Piala Asia. Meski langkah mereka terhenti di babak perempat final usai kalah dari Korea Utara, performa di fase grup menjadi bukti bahwa tim ini layak diperhitungkan. Kemenangan atas Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman menjadi bukti konkret bahwa Indonesia bukan hanya numpang lewat, melainkan benar-benar memiliki fondasi kuat untuk bersaing. Dengan target realistis namun penuh ambisi, lolos dari fase grup Piala Dunia, tim ini hadir dengan modal yang tidak main-main. Dari 34 nama yang dipanggil untuk persiapan, 9 diantaranya adalah pemain diaspora baru. Jika semua berjalan lancar, Indonesia akan memiliki skuad yang merupakan gabungan ideal, pemain lokal, hasil pembinaan nasional, dan pemain diaspora yang telah digembleng di lingkungan sepak bola luar negeri. Ini bukan sekadar seleksi pemain, melainkan proses menyatukan potensi dari dua dunia. Dan di tangan Coach Nova, sapaan akrab Nova Arianto, proses ini dijalankan dengan penuh ketelitian. Ia memahami bahwa tantangan di Piala Dunia bukan hanya soal fisik dan taktik, tapi juga soal mental dan identitas. Indonesia kembali ke pentas dunia bukan untuk berfoto atau mencari pengalaman semata, tapi untuk menantang dunia dan menuliskan sejarah baru di lembar sepak bola usia muda. Ya, melihat kualitas lawan di grup H yang jelas bukan kaleng-kaleng, persiapan pun tak bisa setengah-setengah. Timnas U17 wajib tampil dengan kesiapan maksimal dan totalitas penuh. Dan hal itu mulai tampak dari langkah-langkah konkret yang diambil federasi. Salah satunya adalah kehadiran sosok berpengaruh seperti Simon Tahamata yang kini ikut terjun langsung memantau dan mendampingi proses persiapan Garuda Muda.
Setelah sebelumnya memberikan kontribusi penting bersama Garuda Vanongenberg di Timnas U33, kini Om Simon hadir untuk membantu Kosnova membentuk tim U17 yang lebih matang secara teknik dan mental. Pengalaman panjangnya di Eropa, khususnya dalam membina talenta muda di Akademi Ajax Amsterdam, menjadi aset berharga bagi tim. Terima kasih Coach Shimon Tamata berkenan hadir di pemusatan latihan Timnas U17 di Bali. Pastinya kami sangat terbuka dengan kehadiran Coach di Bali dan akhirnya kami membutuhkan masukan dari Coach Shimon agar Timnas U17 bisa lebih berkembang dan bisa lebih siap untuk menghadapi event Piala Dunia U17. Ujar mantan pemain Persib Bandung tersebut, semua harus sadar, level Piala Dunia itu bukan main-main. Persaingan begitu ketat, detail jadi krusial, dan lawan yang dihadapi datang dengan level tertinggi. Maka dari itu, uji coba pun tak bisa dilakukan asal-asalan. Dalam upaya mematangkan tim, PSSI mengambil langkah strategis dengan menggelar Piala Kemerdekaan, sebuah turnamen mini yang menghadirkan lawan-lawan sekelas peserta Piala Dunia U17. Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama adalah 3 negara yang secara resmi sudah dihubungi untuk berpartisipasi. Khusus Afrika Selatan, ini menjadi kunjungan kedua mereka ke tanah air. Kita mundur sejenak ke tahun 2005, saat pertama kali Indonesia berhadapan dengan mereka dalam laga persahabatan yang digelar untuk memperingati HUT ke-41 Partai Golkar. Kala itu, laga berakhir imbang 2-2 dengan Indonesia diperkuat oleh nama-nama besar seperti Bambang Pamungkas, Firman Utina, Ponario Astaman, hingga Hendro Kartiko, dan dilatih oleh Bambang Nurdiansyah. Laga itu pun turut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia saat itu, Jusuf Kalla, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kini, hampir 2 dekade berselang, situasinya sudah jauh berbeda. Stadion-stadion megah bertaraf internasional telah berdiri, termasuk stadion di Sumatera Utara yang akan menjadi venue Piala Kemerdekaan. Meskipun yang akan tampil kali ini adalah tim U19 dan tentu dengan wajah-wajah baru, namun hubungan baik antara Indonesia dan Afrika Selatan tetap penting untuk dijaga. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada 1994, kedua negara terus memperkuat kerjasama di berbagai sektor, dari perdagangan hingga pariwisata, dari energi hingga olahraga. Di sisi lain, dari sudut pandang sepak bola, tim muda Afrika Selatan pun tak bisa diremehkan. Mereka pernah finish sebagai runner-up di Piala Afrika U17 tahun 2015, lalu debut di Piala Dunia U17 FIFA di Chili pada tahun yang sama. Dan kini, tepat 1 dekade kemudian, mereka kembali tampil di Piala Dunia U17 Qatar 2025 setelah mencapai perempat final Piala Afrika U17 tahun ini. Sebuah prestasi yang mencerminkan kontinuitas dan kualitas pembinaan usia muda mereka. Ya, dari semua yang terjadi dalam perjalanan Timnas U17 Indonesia, tak sedikit yang dibuat terkejut, termasuk para kontestan dari Afrika. Mereka tak menyangka bahwa Indonesia, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 edisi lalu, kini mampu lolos lewat jalur kualifikasi resmi. Sebuah pencapaian yang bukan hanya membungkam keraguan, tapi juga memperlihatkan bahwa sepak bola usia muda Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Afrika pun dibuat kagum. Mereka tak pernah menyangka perkembangan sepak bola Indonesia akan secepat ini. Dan rasa heran itu semakin bertambah ketika mendapati sosok Shimon Tamata turut terlibat dalam proses persiapan. Ya, legenda Ajax Amsterdam dan mantan pemain timnas Belanda ini kini hadir langsung di tengah-tengah Garuda Muda. Bagi mereka, melihat nama besar seperti Om Simon berada di barisan tim Indonesia adalah sesuatu yang tak terbayangkan sebelumnya. Kehadiran Shimon Tamata jelas memberi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak main-main, bahwa ada keseriusan nyata dalam membangun fondasi sepak bola sejak dini, dan wajar saja jika Afrika yang sudah lama mengukir prestasi di level kelompok umur, kini mulai menaruh respek lebih kepada Indonesia. Karena jelas, dengan gabungan semangat, pembinaan dan dukungan dari figur-figur hebat, Garuda Muda sedang bersiap untuk menjadi kejutan baru di panggung dunia.
Ya, di sisi lain, melihat situasi yang berkembang, satu hal yang tak luput dari sorotan adalah bagaimana Malaysia, tetangga yang selama ini begitu percaya diri dalam hal pengembangan pemain muda, kini mulai membuka mata. Mereka sadar pendekatan Indonesia lewat pemanfaatan pemain diaspora layak diacungi jempol. Dan diam-diam, mereka pun mulai mengikuti jejak tersebut. Pelatih Malaysia U17, Javier Jorda Ribera, kini mulai memanggil sejumlah pemain yang bermain di luar negeri. Dilansir dari Bola Sport, dari 30 nama yang dipanggil jelang kualifikasi Piala Asia U17 2026, 4 diantaranya berasal dari klub luar negeri. Salah satu yang paling menonjol adalah Reyes Shakil Emir Granalingan, pemain muda berbakat yang kini berseragam Queen's Park Rangers di Liga Inggris. Langkah ini menjadi bukti bahwa Malaysia mulai menyadari keterbatasan mereka jika hanya mengandalkan kekuatan lokal yang kualitasnya secara perlahan mulai tertinggal. Mereka tahu, talent pool Indonesia kini semakin luas dan variatif, bukan hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri lewat skema diaspora. Tapi perlu dicatat, ada perbedaan besar dalam konteksnya. Indonesia melakukan semua itu untuk bersaing di Piala Dunia, sementara Malaysia baru mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Asia. Perbedaan level ini tak bisa dipungkiri. Indonesia sudah memastikan satu tempat di Qatar, siap menantang raksasa seperti Brasil, Honduras, dan Zambia. Sementara Malaysia masih berada di tahap training camp, mencari celah untuk sekadar lolos dari kualifikasi. Maka dari itu, sangat wajar jika kini Indonesia lebih layak disebut sebagai panutan baru di kawasan. Ya, Afrika pun dibuat terkejut. Mereka tak menyangka Indonesia yang dulu mereka kenal kini tampil begitu berbeda. Lebih matang, lebih siap, dan bahkan diperkuat oleh kehadiran legenda Belanda, Simon Tahamata. Semua sudah berubah. Kini saatnya Timnas U17 menghadirkan kejutan di Piala Dunia dan membuktikan bahwa Garuda Muda bukan sekadar peserta, tapi penantang sesungguhnya di panggung dunia. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!